back to my channel. Kali ini aku mau bagi-bagi video pembelajaran mengenai wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Kurnia Putri dengan NIM K7121049 dari kelas 2A. Video pembelajaran kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan memberikan sedikit wawasan kepada teman-teman semuanya mengenai apa itu wawasan Nusantara dan bagaimana implementasi wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini. Nah, sebelumnya apa sih itu wawasan Nusantara? Istilah wawasan berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Dan istilah Nusantara berasal dari kata nusa yang berarti diapit di antara dua hal. Jadi, wawasan Nusantara memiliki arti yaitu cara pandang bangsa Indonesia tentang dirinya dan lingkungannya berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Selain itu juga sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai implementasi wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Oke, sebelum kita memasuki materi implementasi wawasan Nusantara, perlu kita ketahui bahwa kemunculan konsep wawasan Nusantara tidak muncul begitu saja, namun ada banyak hal yang menjadi faktor kemunculannya seperti faktor geografis, faktor geopolitik, geostrategis, dan historis. Jadi, wawasan Nusantara ini bukan muncul begitu saja sejak setelah Indonesia merdeka, tetapi konsep dan pemikiran ini sudah dirancang sedemikian rupa untuk memberi pengertian bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan negara yang merdeka. Kemudian, penduduk Indonesia yang begitu banyaknya akan membawa dampak baik bagi negara Indonesia dengan pembinaan dan pengembangan yang baik dan strategis. Keterjaminan akan pendidikan dan kesehatan menjadi kunci dalam pengembangan sumber daya manusia yang baik sehingga dapat memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa Indonesia. Nah, terus berdasarkan aspek historis, wawasan Nusantara ini masih berkaitan loh dengan pengalaman sejarah Indonesia sejak masa kerajaan hingga kemerdekaan. Mengingat dulu ada banyak sekali kerajaan yang berdiri di wilayah Indonesia seperti Kerajaan Majapahit salah satunya. Kemudian dari Majapahit muncul nama Nusantara yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. Nah, hal ini kemudian menjadi pembelajaran dalam memperkuat persatuan baik antara suku bangsa Indonesia maupun kedaulatan wilayah Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Nah, implementasi dari wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dibagi dalam beberapa bidang, diantaranya ada bidang pertahanan, bidang ekonomi, bidang politik, dan bidang sosial. Nah, yang pertama itu ada implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan. Implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan dapat dilakukan dengan yang pertama, bisa membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air. Jadi di sini kita berawal dari diri kita sendiri, yaitu dengan membentuk kedisiplinan dalam diri kita pada pembelaan tanah air. Kemudian yang kedua ada melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan pada aparat yang berwenang.
Jadi jika ada hal-hal yang mengganggu keamanan, warga negara atau masyarakat bisa melaporkan pada aparat yang berwenang. Kemudian meningkatkan rasa persatuan serta solidaritas baik dalam satu daerah yang sama atau daerah yang berbeda. Dan yang terakhir, membangun sarana serta prasarana bagi kegiatan atau aktivitas pengamanan wilayah Indonesia. Next. Oke, lanjut. Yang kedua, ada implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi terdapat pada pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Kekayaan dan letak geografis Indonesia yang strategis dapat dimanfaatkan dengan memaksimalkan sumber daya alamnya untuk perekonomian negara, sehingga kehidupan masyarakat menjadi sejahtera. Orientasi bidang ekonomi di sektor pemerintahan, industri, pertanian, pembangunan ekonomi yang seimbang serta adil di tiap-tiap daerah Indonesia, sehingga tidak terjadi kemiskinan di daerah tertentu. Otonomi daerah sendiri diharapkan dapat atau bisa menciptakan segala macam upaya keadilan ekonomi. Partisipasi seluruh masyarakat Indonesia pun dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi. Hal ini kemudian akan didukung dengan pemberian fasilitas kredit mikroguna dalam mengembangkan usaha kecil. Jadi otonomi daerah ini dituntut untuk mengembangkan usaha-usaha kecil bagi masyarakat seperti UMKM dan lain sebagainya. Lanjut ke bidang sosial. Implementasi wawasan Nusantara di bidang sosial berada pada saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air, mulai dari keragaman suku, ras, agama, hingga budaya. Upaya lainnya yang ada pada pelestarian serta pengembangan budaya Indonesia dan menjadikan budaya itu sebagai tujuan wisata yang memberikan sumber penghasilan daerah atau nasional, baik dari segi budaya, bahasa, serta status sosial, dan juga mengembangkan kerasian di dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, selanjutnya ada implementasi di bidang politik. Implementasi di bidang politik ini terdapat juga dalam undang-undang, misalnya undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu. Implementasi wawasan Nusantara di bidang politik dimaksudkan atau bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Contohnya yaitu menjalankan komitmen politik pada lembaga pemerintahan serta partai politik dalam rangka meningkatkan persatuan serta kesatuan bangsa. Kemudian yang kedua, keikutsertaan Indonesia di dalam politik luar negeri dan memperkuat korps diplomatik untuk menjaga seluruh wilayah Indonesia. Kemudian ketiga, melaksanakan pemilu dengan sistem demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan. Dan yang keempat, mengembangkan sikap pluralisme dan HAM untuk mempersatukan keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi, pelaksanaan di bidang politik ini mencangkup peran masyarakat dalam keikutsertaannya di bidang politik, serta mengembangkan sikap plural dan HAM. Nah, lanjut. Seberapa pentingkah wawasan Nusantara ini? Jawabannya adalah sangat penting. Wawasan Nusantara penting sekali dipelajari untuk setiap warga Indonesia, khususnya bagi para pelajar. Pelajar Indonesia harus diperkenalkan mengenai wawasan Nusantara sejak dini agar mengenal bagaimana dan apa itu negara Indonesia. Hal ini pastinya bertujuan agar tertanamnya benih nasionalisme
pada jiwa setiap warga negara Indonesia. Jadi teman-teman sudah tahu bahwa wawasan Nusantara ini sangatlah penting diajarkan, terutama sejak anak-anak bersekolah di jenjang sekolah dasar, seperti itu. Selanjutnya, ada sebuah kasus wawasan Nusantara yang pernah terjadi di Indonesia, yakni kasus Timor Leste. Nah, ketika membahas Timor Leste yang sekarang ini disebut dengan negara Timur-Timur, sama halnya kita mengenang luka lama yang sudah sejak lama hilang. Oke, wilayah itu dulunya adalah bagian dari wilayah Indonesia, namun setelah jajak pendapat, Timor Leste membelah menjadi bagian negara sendiri yang terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sengketa perbatasan yang terjadi antara Indonesia dan Timor Leste ini disebabkan oleh perebutan lahan pertanian antara kedua warga negara, yakni warga negara Haumeni Ana, Kecamatan Pikomini Lulat, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, dan warga Pasabe, Distrik Aikusi, Timor Leste. Nah, permasalahan mengenai penetapan sengketa batas wilayah antara kedua negara juga menjadi pemicu. Namun, pendekatan pembangunan ekonomi berupa kesejahteraan dan tingkat pendidikan juga berpengaruh dalam konflik tersebut. Kemudian, pemerintah Indonesia ataupun pemerintahan dari Timor Leste ini harusnya bekerja sama menciptakan perdamaian di perbatasan. Jangan sampai ada konflik yang mengalami eskalasi baru dua negara mulai bertindak. Lebih baik mencegah daripada menanggulangi. Seharusnya pemerintahan cepat tanggap saat terjadi masalah ini agar masalah ini tidak menjadi masalah yang besar seperti yang sudah terjadi, dan akhirnya Timor Leste memisahkan diri dari Indonesia. Nah, di sini wawasan Nusantara berfungsi sebagai apa? Sebagai sumber dalam melakukan kebijakan dan keputusan. Sejarah Indonesia bisa menjadi pengalaman kita untuk belajar bagaimana mengambil kebijakan yang baik untuk kesejahteraan masyarakat. Kita bisa belajar dari pendahulu-pendahulu kita yang telah berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, begitulah sedikit materi mengenai implementasi wawasan Nusantara di bidang politik, ekonomi, pertahanan, dan di bidang sosial. Sekian materi mengenai implementasi wawasan Nusantara. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.